Pada hari ini, Rabu, 20 Desember 2023, sidang terbuka Universitas Indonesia melaksanakan pengumuman guru besar atas nama Profesor Hari Budi Santoso, Sarjana Komputer, Magister Komputer, Doctor of Philosophy, Profesor Dr. Putu Wuri Handayani, Sarjana Komputer, Master of Science, dan Profesor Dr. Indra Budi, Sarjana Komputer, Magister Komputer, sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dan dengan ini, sidang terbuka Universitas Indonesia saya buka. Profesor Dr. Putu Wuri Handayani, Sarjana Komputer, Master of Science. Dan selanjutnya, saya persilakan untuk membacakan pidato pengumuman yang berjudul Rasionalisasi dalam Implementasi e-health yang Optimal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mengantarkan kita semua berkumpul dalam forum terhormat ini pada keadaan yang sehat. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar di bidang e-health yang berjudul Rasionalisasi dalam Implementasi e-health yang Optimal. Terjadinya epidemi dan pandemi, karena perubahan iklim dapat memfasilitasi penyebaran zoonosis dan berdampak pada rantai penularan. Krisis akibat epidemi dan pandemi membuat seluruh negara, organisasi, dan komunitas kesehatan bekerja keras dan bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Epidemi dan pandemi dapat menyebabkan krisis di suatu negara di mana para pemimpin negara akan menghadapi permasalahan yang tidak diketahui dan kurang dipahami. Selain e-health, saat ini teknologi berkembang sangat cepat, di mana teknologi big data dan artificial intelligence mulai banyak diimplementasi dan digunakan di industri kesehatan. Hal ini terjadi sejak pertukaran data kesehatan yang masif dilakukan secara digital, terutama sejak pandemi COVID-19, sehingga membuat jumlah data semakin besar dan bervariasi. E-health merupakan aplikasi layanan kesehatan dan pemberian informasi kesehatan yang dikirimkan melalui jaringan internet dan teknologi terkait. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, e-health merupakan sistem informasi kesehatan dan sistem pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE. Berdasarkan Deloitte tahun 2021, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi interaksi, informasi, dan komputasi. Interaksi diartikan dengan bagaimana cara kita berinteraksi dengan mesin, dan seiring dengan berjalannya waktu, pengalaman pengguna berinteraksi dengan teknologi menjadi lebih sederhana sehingga dapat mudah diakses dan digunakan bersama-sama. Dan teknologi informasi yang dapat mengolah data atau informasi yang terus semakin besar jumlahnya dapat terus meningkatkan kecerdasannya dengan menggunakan metode analitik hingga artificial intelligence. Saat ini teknologi komputasi menjadi berkembang pesat dengan adanya layanan komputasi awan sampai dengan quantum computing yang dapat berdampak pada proses perhitungan yang jauh lebih cepat dibandingkan komputer biasa. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat organisasi kesehatan juga harus memiliki tata kelola SITI dan tata kelola data yang baik serta SDM SITI yang memiliki pengetahuan yang baik untuk dapat mengelola semua inisiatif SITI yang dimiliki. Selain e-health merupakan kunci utama dalam pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, upaya kesehatan didefinisikan sebagai bentuk kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Menurut United States of America Center for Disease Control and Prevention tahun 2011, kesehatan masyarakat memiliki 3 fungsi inti, yaitu penilaian, kebijakan, dan jaminan. Penilaian terdiri dari pemantauan kesehatan, serta penyelidikan, diagnosis, dan penyelesaian masalah kesehatan dan bahaya kesehatan di masyarakat. Pengembangan kebijakan dilakukan untuk melindungi kesehatan dan memandu praktik kesehatan masyarakat. Jaminan terdiri dari penegakan hukum dan peraturan yang melindungi kesehatan dan menjamin keselamatan, memastikan bahwa layanan kesehatan tersedia dan disediakan, menjamin tenaga kerja dan infrastruktur yang kompeten, mengevaluasi efektivitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan kesehatan, dan melakukan penelitian untuk mendapatkan wawasan baru dan solusi inovatif terhadap masalah kesehatan.
Penelitian terdahulu juga menjelaskan komponen utama sistem informasi yang secara umum mencakup manusia, proses, teknologi, dan data. Komponen manusia mencakup komunitas online, tenaga kesehatan, peneliti, dan pemerintah. Komponen proses mencakup rancangan yang menjamin privasi dan keamanan data pasien, implementasi sistem informasi, dan jaminan ketersediaan standar pengembangan, pengoperasian, dan pelaporan pengembangan sistem informasi. Selain itu, teknologi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk komunikasi, komputasi, dan kendali penting untuk diimplementasi oleh para pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Komponen data mencakup standar tata kelola data, kualitas, integritas, kerahasiaan, privasi, kepemilikan, dan biaya pengelolaan data. Rumah sakit membutuhkan aplikasi e-health seperti sistem informasi manajemen rumah sakit, mobile health, telemedicine, personal health record, supply chain management, customer relationship management, dan business intelligence atau dashboard. Aplikasi SCM digunakan untuk mengelola pertukaran data atau informasi terkait perencanaan, pembuatan, dan distribusi produk. Aplikasi CRM berfungsi untuk melakukan pengelolaan hubungan atau interaksi antara organisasi dengan konsumen, mulai dari potensial konsumen sampai dengan loyal atau advocate customer. Aplikasi BI digunakan untuk membantu organisasi dalam pengelolaan data yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan manajemen. BI memiliki analitik, data mining, data visualization, dan data tools. Trans teknologi kedepannya yang dapat digunakan oleh rumah sakit yaitu terkait AI, big data, cloud computing, machine learning, dan wearable technology. Secara singkat, rasionalisasi dalam implementasi SITI yang optimal di organisasi kesehatan mencakup sumber daya manusia, proses, data, dan teknologi, dan organisasi. Sumber daya manusia meliputi ketersediaan dan kompetensi SDM, proses dan data mencakup adanya perencanaan strategis SITI, kebijakan, standar atau best practice, standar operating procedure, data, penggunaan metodologi pengembangan SITI, dan arsitektur dan teknologi dalam implementasi e-health mencakup hardware, software, network, dan security. Faktor organisasi terdiri dari adanya struktur organisasi TI, adanya jenjang karir untuk SDM SITI, dukungan top manajemen, terciptanya proses komunikasi menyeluruh dalam pengembangan SITI, serta adanya partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan SITI. Sebagai penutup, penerapan sistem informasi atau e-health bukan hanya memerlukan dukungan dari teknologi dan data, namun juga diperlukan dukungan dari SDM, kebijakan, dan proses bisnis dari suatu organisasi kesehatan. Dengan adanya implementasi e-health dapat membuat organisasi kesehatan secara berkelanjutan meningkatkan kemampuan SITI-nya. Pemanfaatan pengelolaan data kesehatan akan semakin dibutuhkan ke depannya untuk membantu dalam proses analitik di organisasi kesehatan sehingga dapat membantu organisasi kesehatan dalam membuat keputusan. Ketangguhan fasilitas kesehatan dalam mengikuti perkembangan SITI seperti artificial intelligence, big data, blockchain, dan lain sebagainya sangat diperlukan dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal kepada pasien. Akhir kata, ucapan terima kasih tak terhingga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan kepada kedua orang tua, suami, dan anak-anak Nanta Haruna Gita, keluarga Batu Bulan, keluarga Sanding, keluarga Banyuwantes yang selalu sabar dan mendukung secara positif terhadap semua kegiatan yang dilakukan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para hadirin yang hadir pada upacara pengukuhan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkahi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Profesor Dr. Putih Buri Handayani, Sarjana Komputer, Master of Science. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudari sampaikan dan saya ucapkan selamat bahwa saudari telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.